Mari kita awali Bapak Ibu pertemuan pagi ini dengan bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Puji dan syukur atas segala penyertaan dan penyelenggaraan ilahi-Mu dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberikan begitu banyak kemudahan dan kelancaran, juga terutama pada saat istirahat malam tadi. Dan Engkau pagi hari ini telah sediakan hari baru di mana kami bisa kembali bersukacita dan bergembira bersama orang-orang yang kami kasih. Juga kami bisa memperbaiki kembali tindak tanduk kami yang kemarin sungguh tidak berkenan kepadamu. Sepanjang hari ini kami juga memohon perlindungan-Mu untuk segala kegiatan kami, terutama untuk kesehatan kami ya Bapa, karena kami merasa bahwa virus COVID senantiasa semakin dekat kepada kami. Maka kami yang lemah, kami yang rapuh, sungguh sangat mendambakan perlindungan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ini. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu melalui Romo kami, Romo Alfonsius Tio Gunawan. Kiranya Engkau juga berkati beliau agar segala perkataan dan pengajaran hari ini sungguh hanya yang berasal daripada-Mu saja. Akhirnya kami serahkan segala kehidupan kami ini, ya Allah Bapa, dengan beralaskan putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Makasih Bu Silakan Ani. Romo. Ya, kembali. Selamat pagi. Pagi Romo. Pagi Romo. Sesaat lagi kita merayakan Natal. Yang Natalan banyak orang yang bukan Katolik sibuk membuat argumentasi nggak boleh selamat Natal. Namun kita tetap berbahagia karena Natal adalah selamat hari kelahiran Tuhan Yesus yang kita imani sebagai juru selamat kita. Nah, kita menyaksikan 2 kali Santo Yusuf. Kemarin kita sudah membicarakan, merenungkan tentang Santo Yusuf yang taat setia kepada Allah dengan peristiwa-peristiwa ketaatannya mengambil Maria dengan tulus hati dan juga membawa kanak-kanak Yesus ke Mesir. Nah, kita melihat sekarang sebagai orang yang beriman pada waktu itu, di mana agama Kristiani belum ada, adanya hanya agama Yahudi yang berpegang pada Taurat. Dan melalui Taurat Musa itulah umat dituntun untuk mengenal Allah dan mengenal tentang dosa. Maka di dalam Taurat Musa yang jumlahnya 5, seringkali disebut kitab Taurat dan para nabi. Taurat adalah 5 kitab
kakak ibu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan juga kitab para nabi. Itu pembagian menurut orang-orang Israel ya, orang Ibrani atau orang Yahudi. Maka Yesus seringkali menyatukan dua itu, Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang bertanya kepada Yesus, manakah hukum yang utama? Yesus mengatakan, cintailah Tuhan dan cintailah sesamamu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan para nabi. Maka dua kalimat ini seringkali disatukan. Kita juga melihat kitab Taurat itu ditulis oleh Musa, meskipun tidak semuanya ya. Tapi kewibawaan itu dicantumkan sebagai sebuah kewibawaan Musa. Sehingga Musa dicantumkan sebagai penulis kitab Taurat. Yang menjadi tidak mungkin ditulis oleh Musa adalah kematian Musa. Kitab Ulangan. Bagaimana dia menulis dirinya sendiri sudah mati. Lalu kitab para nabi sering diwakili oleh Nabi Elia. Maka ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di puncak Gunung Tabor, dua orang itu yang disebut kitab Taurat dan para nabi. Kitab Taurat diwakili Musa, para nabi diwakili oleh Elia. Nah, sebagai orang yang beriman pada waktu itu, satu-satunya agama yang hidup di tengah-tengah Israel adalah agama Yahudi yang dibawa oleh Musa, yang mendapatkan inspirasi dari Gunung Sinai. Meskipun di sekitarnya juga ada agama-agama kecil, agama Baal dan agama-agama yang lain, tetapi praktis tidak pernah kuat dalam arti nasional. Nah, sebagai orang yang beriman, Santo Yusuf dan Bunda Maria itu taat dan setia kepada hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi karena agama Kristiani nanti gereja baru dibangun oleh Yesus, maka agama yang ada pada waktu itu yang kemudian dianut oleh seluruh umat dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya adalah agama Yahudi. Nah, di dalam agama Yahudi ada begitu banyak aturan-aturan yang harus ditaati, khususnya orang-orang Farisi yang secara khusus belajar, termasuk misalnya yang menjadi Kristen itu Paulus dan Nikodemus, itu tokoh Farisi yang sangat terkenal, sangat fanatik, dan sangat menguasai. 613 aturan yang ada di dalam kitab Taurat, begitu banyak aturan yang harus ditaati oleh orang-orang yang menganut agama. Tetapi tentunya seperti kita zaman sekarang ini, orang-orang Taurat, orang-orang Farisi dan Saduki, para imam kepala dan juga para tua-tua, mereka lah yang selalu mengajarkan itu. Namun orang-orang kecil seperti dijelaskan di dalam Injil, banyak juga yang tidak mengerti Taurat. Namun kita melihat beberapa teks, Santo Yusuf sebagai kepala keluarga itu sangat taat. Karena apa? Karena Santo Yusuf dan Bunda Maria menghayati ketaatan kepada Taurat sebagai firman Allah menjadi tanda ketaatannya kepada Allah. Maka ketika Yesus sudah dilahirkan di kandang domba, mereka keluarga kudus itu juga mentaati apa yang diatur oleh dalam hukum Taurat. Misalnya apa? Di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 21 dikatakan di sana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan,
ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi ini sebuah ketaatan kepada Taurat. Ya. Umur 8 hari itu, angka 8 hari itu ada banyak di dalam kitab Perjanjian Lama, termasuk kitab Kejadian, kitab Keluaran, dan kitab-kitab yang lain. Bahwa seorang anak laki-laki pada hari ke-8 diberi nama. Maka nama yang dipakai oleh anaknya Maria, yaitu Yesus, adalah nama yang diberikan oleh Tuhan melalui malaikat ketika ia dikandung ibunya. Dan Santo Yusuf dalam Matius 1:18-25, di sana dikatakan, engkau harus menamai dia Yesus. Dan dia taat. Dalam Taurat itu, genap 8 hari ia harus disunatkan. Itu tradisi yang ditulis di dalam kitab Kejadian, kitab Taurat Musa. Sehingga sebagai seorang yang taat kepada aturan, kepada adat istiadat, kepada agama, Yusuf juga melaksanakan itu semua. Yesus kemudian mendapat nama yang sangat indah. Yesus artinya Sang Juru Selamat. Yang pertama. Yang kedua, ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat. Selalu dikatakan menurut hukum Taurat. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Aturan Taurat yang ada di dalam Perjanjian Lama. Sehingga ketika genap waktu pentahiran, biasanya 40 hari sesudah kelahiran Yesus dirayakan juga dalam gereja. Kalau kita merayakan peristiwa di mana Yesus dipersembahkan di Bait Allah 40 hari sesudah Natal, itu jatuh pada tanggal 2 Februari. Jadi tanggal 2 Februari selalu dirayakan Yesus yang dipersembahkan kepada Tuhan di Bait Allah, di Kenisa. Maka tanggal 2 Februari biasanya ada perayaan Ekaristi, mungkin tidak diumumkan secara luas, tapi juga jatuh pada hari biasa. Biasanya orang-orang yang misa pagi selalu merayakan itu. Lalu di sana kita kenangkan peristiwa apa? Peristiwa di mana semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dipersembahkan kepada Allah. Kalau kita semua zaman sekarang, anak-anak dikuduskan bagi Allah, itu ya kemudian dibaptis, baptis bayi. Baptis bayi melalui sakramen baptis, sakramen yang Maha Kudus. Sakramen baptis juga termasuk sakramen yang suci. Maka kita juga mengikuti adat istiadat lama yang kemudian diperbaharui di dalam Perjanjian Baru. Lalu ketaatan itu juga mempersembahkan kurban. Persembahan kurban itu menurut hukum Tuhan, hukum Taurat, bagi orang yang sederhana itu adalah 2 ekor anak burung merpati. Burung merpati itu satu harganya berapa ya, Pak Iwan? Ya, ini anak burung merpati. Kalau darah goreng berapa ya Pak, 1 ekor ya?
Nah, ini anak burung merpati berarti apa? Masih kanak-kanak burung merpatinya. Pasti lebih murah. Sehingga persembahan itu bagi orang yang miskin minimal seharga 2 ekor anak burung merpati. Itu ukuran pada zaman itu untuk sebuah persembahan. Kita juga mempunyai persembahan, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan. Kalau orang yang mempunyai berkat yang lebih banyak, bisa anak kambing. Kalau yang lebih besar lagi, anak sapi. Kalau yang berada mungkin anak gajah. Ya. Tapi itu aturan yang ada di sana. Dari persembahan yang dibawa oleh Yusuf dan Maria, 2 ekor anak burung merpati, itu menandakan bahwa keluarga kudus itu memang sungguh keluarga yang sangat sederhana. Sangat sederhana dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi bukan persembahan wujudnya yang tampak, yang dinilai, tetapi persembahan hatinya. Seperti janda miskin yang kita seringkali baca. Janda miskin itu dinilai Yesus ini kolektornya lebih besar daripada semua orang yang hadir. Jadi dilihat bukan dari jumlahnya, tetapi dari seluruh hati kejujurannya dan cintanya kepada Yesus. Maka sesuai dengan apa yang dimilikinya. Maka orang-orang pada waktu itu juga melakukan yang sama sebagai tanda ketaatan, sebagai tanda kesetiaannya kepada agama, kepada tradisi, kepada hukum Taurat. Maka Yusuf membimbing anaknya dan keluarganya juga atas landasan kitab Taurat. Dan saya yakin bahwa Maria dan Yusuf itu membimbing Yesus dari kecil sudah dididik secara Yahudi. Maka Yesus sungguh-sungguh sangat menguasai, akhirnya ketika sudah dewasa, sangat menguasai apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Entah itu di dalam bidang agama, bidang adat istiadat, bidang ekonomi, politik, sosial, hukum, dan lain-lainnya. Itu pasti juga atas didikan orang tuanya, Yusuf dan Maria, sesuai dengan adat dan hukum Taurat yang berlaku pada saat itu. Ya. Lalu apa yang terjadi ketika anak-anak Yesus itu yang umur 40 hari dibawa kepada Kenisah, kepada Tuhan di Kenisah? Mereka bertemu dengan 2 orang suci yang namanya Simeon dan Hana. Ini bukan suami istri ya, Simeon dan Hana, tetapi seringkali dipakai sebagai pelindung dari lansia. Ya. Simeon dan Hana, ini 2 tokoh orang suci, tapi bukan suami istri. Yang suami istri adalah Yoakim dan Ana. Itu suami istri. Tapi kalau Simeon dan Hana itu 2 orang suci yang selalu tinggal di Kenisah karena dia mempunyai sebuah intensi, saya mau bertemu dengan Tuhan Yesus sebelum saya mati. Maka akhirnya ketika dia bertemu dengan anak-anak Yesus itu ditimang, dibopong, dan dia mengatakan secara jujur di hadapan Tuhan, Tuhan, saya ini sudah ketemu Sang Juru Selamat. Apalagi yang saya inginkan? Tidak ada lagi. Karena ini menjadi puncak dari sukacita dan kebahagiaan kami. Maka seandainya saya ini mati sekarang pun saya rela.
karena tidak ada lagi yang saya harapkan lebih daripada sukacita yang saya jumpai. Maka kemudian Simeon ini membuat ada sebuah kidung namanya Kidung Simeon. Di dalam puji syukur itu kalau nggak salah nomor 79. Ada Kidung Simeon. Kemungkinan besar Kidung Simeon ini ditulis oleh Lukas berdasarkan beberapa teks kitab Perjanjian Lama dari kitab Nabi Yesaya. Dan kemudian muncullah Kidung Simeon. Ada beberapa kalimat yang mengatakan yang sangat indah yang terjadi dalam Injil Lukas, terdapat dalam Injil Lukas. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini berpulang. Ya. Hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Ya, jadi Simeon berujar, sekarang mati pun saya rela. Karena saya sudah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Lalu dia mengatakan berikutnya, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ya, jadi Simeon mengatakan dengan iman bahwa matanya telah melihat Yesus Sang Juru Selamat. Itu adalah terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Kata-kata Injil Lukas sungguh luar biasa dan menjadi sebuah penyerahan total. Maka Kidung Simeon ini menjadi doa malam bagi semua umat Kristiani. Ketika kita mau tidur, seringkali kita berdoa Kidung Simeon. Pada waktu bulan apa itu, ketika semua gereja mendapatkan giliran kompletorium, di sana ada doa Kidung Simeon. Nah, ini didoakan malam hari sebagai penutup dari seluruh doa Kristiani. Karena kita mau tidur, nyanyian yang ada di dalam puji syukur nomor 79 itu mengatakan kata-kata yang sangat indah. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Indah sekali. Itulah doa yang kita ucapkan sebelum kita tidur, baik berjaga maupun waktu tidur, kita bersama-sama dengan Yesus, dengan keselamatan. Lalu ada satu wanita lagi namanya Hana, ya. Seorang wanita yang disebut nabi wanita. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Nabi ini berasal dari suku Asher, anak Fanuel. Kita tahu bahwa di dalam negara kerajaan Israel, zaman Daud, zaman Salomo, itu di Israel ada 12 suku. Salah satunya adalah suku Asher. Hana ini berasal dari salah satu suku yang sudah lanjut umurnya. Ia pernah menikah dan hanya hidup bersama-sama 7 tahun dengan suaminya. Suaminya meninggal, akhirnya dia menjadi janda dan sekarang saat itu umurnya 84 tahun dan tidak pernah meninggalkan kenisah. Seperti Simeon bertemu dengan kanak-kanak Yesus Sang Juru Selamat, begitu pula Hana, anak Fanuel dari suku Asher, berbahagia karena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, salah satu yang bisa kita pelajari bahwa di dalam agama Yahudi ternyata antara agama
dan politik itu dijadikan satu. Misalnya saja ketika Yesus diadili di depan Mahkamah Agama, yang menjadi pemimpin Mahkamah Agama itu ketua, ya, pimpinan dari agama Yahudi, Kayafas, Imam Agung. Jadi ada suasana yang bisa kita bayangkan waktu itu, mungkin mirip-mirip sekarang ini. Jadi agama diterapkan sebagai aturan di dalam negara. Jadi antara agama dan politik itu bercampur menjadi satu zaman orang-orang Yahudi waktu itu. Oleh karena itu, Yesus memberikan sebuah pengajaran bahwa antara agama dan politik ini harus dipisah. Dan itu terjadi ketika Yesus mengatakan apa? Ketika ada orang Farisi bertanya kepada Yesus membawa uangnya Kaisar. Bertanya, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Yesus tidak menjawab, tapi tanya, uangnya mana? Ini uang siapa? Uang Kaisar, gambar Kaisar. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Dari semula, Yesus sudah mengajarkan bahwa pondasi kehidupan kita di tengah-tengah beragama dan negara itu sudah harus terpisahkan. Kalau agama menjadi sarana politik, maka akan menjadi kacau luar biasa. Sehingga orang bisa memakai agama untuk politik. Ini akan merusak persaudaraan. Kita rasakan saat ini juga terjadi seperti itu. Maka sudah banyak orang yang mengatakan antara agama dan politik harus dipisahkan. Kalau disatukan menjadi kacau semuanya. Maka gereja dari awal juga memisahkan itu, dan secara jelas tahun 1929 sering negara Vatikan itu berdiri sendiri, tidak ada urusan campur tangan dengan kekaisaran, kerajaan, dan negara Italia. Ya, antara rohani dengan pemerintahan itu harus terpisahkan. Itu ada di dalam Matius 22 ayat 15 dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, ketaatan kepada adat istiadat, kepada aturan menjadi sebuah ungkapan iman kepada Tuhan. Bahwa cinta kepada Tuhan itu harus terwujud dengan dalam cinta kepada sesamanya. Ya, maka kalau kita beriman Katolik, Monjo Sugio Pranoto sudah memberikan fondasi juga. 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan itu terpisahkan sama sekali. Maka kita bisa contoh Santo Yusuf yang meskipun dia seorang yang sederhana, tetapi dia tahu bahwa taat kepada Taurat menjadi ungkapan dan wujud taat kepada Tuhan. Marilah kita mohon berkat Tuhan supaya kita pun juga meneladani yang sama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Romo, lengkap banget ya. Apakah ada yang mau memberikan komentar atau bertanya? Saya dong, Bure. Boleh, silakan. Waktunya tinggal 1 menit tapi Bu. Monggo Bu. 2 pertanyaan nih langsung. Romo, kenapa yang waktu di Perjanjian Lama itu semua anak-anak laki yang sulung saja yang dikuduskan ya? Berarti anak laki yang enggak sulung tidak dikuduskan? Bukan dikuduskan, tetapi yang menjadi punya hak waris berkat itu kan yang sulung. Seperti misalnya ketika Abraham, Ishak mempunyai 2 anak, Yakub dan Esau, ini kan rebutan berkat. Karena apa? Hak kesulungan itulah yang
seringkali diperebutkan di dalam ajaran Taurat dan juga dalam budaya Israel. Sehingga dengan tipu muslihat dibantu oleh ibunya, Yakub itu pakai bulu domba. Kebetulan si Iska ayahnya sudah agak buram matanya, lalu dia menerima berkat ketika Esau sedang mencari kambing di luar. Nah, hak kesulungan inilah yang kemudian diperebutkan dalam sejarah Israel. Karena orang-orang yang mempunyai hak kesulungan itu mempunyai banyak hak. Lalu ketika Esau minta berkat kepada Iska, loh berkatnya sudah saya berikan kepada kamu. Oh bukan saya, tadi Yakub. Jadi kata sulung juga Yesus disebut artinya disebut yang sulung. Bukan artinya punya adik, tetapi yang sulung adalah yang utama. Itu kira. Itu tradisi Israel. Ya, tradisi perjanjian lama ya. Terus gini Romo, yang Santo Paulus itu kan dulunya menganiaya orang-orang Kristen, kemudian berbalik 180 derajat menjadi pengikut Kristus yang fanatik. Nah itu kapan ya Santo Paulus itu belajarnya gitu loh, belajar tentang ajaran-ajaran Yesus, yang mendalaminya kan pasti butuh waktu yang bertahun-tahun. Sementara dia sendiri juga tidak belum pernah ketemu Tuhan Yesus ya. Saya sampai masih heran tuh saya kok bisa begitu pandainya gitu loh. Latar belakang dari Paulus adalah seorang Farisi yang sebenarnya tahu banget tentang Taurat, ya. Sehingga itu tinggal switch saja. Maka seringkali dikatakan, khususnya di dalam surat kepada umat di Galatia, Paulus mengatakan, aku ini lahir prematur sebetulnya. Artinya apa? Lahir sebelum waktunya. Artinya apa? Yesus mengajar kepada dia itu sebelum dia menjadi Kristen. Kalau orang seperti Petrus kan ada proses. Petrus dipanggil, dari sana diajar. Tetapi Paulus ini sebelum menjadi Kristen diajar dulu, jadi lahir sebelum waktunya. Dan ini menjadi orang yang sangat spesialis, yang sering disebut mukjizat. Bahwa Paulus itu menjadi orang yang dipanggil dan kemudian mendapatkan terang yang luar biasa. Meskipun kalau kita telusuri, dari saat dia dibaptis oleh Ananias, sampai Paulus tampil di depan umum itu 7 tahun. Kalau kita melihat perjalanan Paulus, itu kan Paulus kemudian bertobat dan mau mengajar ikut Petrus. Tetapi orang masih curiga. Ini kan kemarin aja masih menganiaya orang Kristen, kok sekarang bilang mau menjadi murid Kristus. Maka orang-orang Yerusalem tidak mau terima. Maka kemudian dianiaya, mau dikejar-kejar di Yerusalem. Kalau tidak diselamatkan melalui ranjang lompat tembok, Paulus sudah mati. Ya. Maka pengalaman Paulus sangat gelap pada awal-awal menjadi murid Yesus. Sehingga pada saat itu di Yerusalem yang temboknya tinggi, orang sudah mau ngamuk, Paulus mau dibunuh karena apa? Karena menganiaya Kristen, tapi dia mengatakan saya ini Kristen, jangan-jangan dia mata-mata. Ya. Akhirnya diselamatkan oleh temannya, lompat tembok pakai keranjang. Dia naik keranjang, lompat, dan selamat, lalu pergi ke Tarsus. Pulang ke rumahnya, berapa tahun dia sebelum dia dipanggil oleh Barnabas, diajak Barnabas, 7 tahun. Jadi kemungkinan besar, Paulus itu belajar dan retret itu 7 tahun di Tarsus. Maka pandai sekali. Maka silahkan Bapak Ibu 7 tahun retret. Amin. Lalu setelah 7 tahun di Tarsus itu dalam sebuah kekosongan yang luar biasa.
Biasanya Paulus itu menjadi orang yang terkenal, selalu di atas, pemimpin hebat, suaranya teriak-teriak. Ya, teriak, nggak tahu teriak takbir atau teriak apa. Tapi teriak-teriak, tapi pada suatu saat dia menjadi orang yang sangat kesepian, tidak punya teman sama sekali. Sehingga 7 tahun itulah Paulus belajar. Paulus rekoleksi, Paulus retret. Dan pada saatnya Tuhan memanggil dia melalui seorang Barnabas, orang yang baik itu, memanggil Paulus, mengajak, ayo Paulus, jangan sembunyi di situ, kita ke Antiokhia. Maka disitulah kemudian Paulus memperkenalkan diri dan dijamin oleh Barnabas bahwa ini anak baik. Itu kira-kira singkat. Terima kasih banyak Romo, pelajarannya banyak banget hari ini dan dalam. Ya, terima kasih juga Romo. Kita mau akhiri ya. Boleh Bu. Udah saatnya mengumumi saya. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri pertemuan pagi ini dengan kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucapkan puji dan syukur ya Allah Bapa atas segala pengajaran-Mu hari ini yang sungguh membuat kami semakin cinta akan Engkau. Maka kembali kami juga mohon pendampingan-Mu untuk segala kegiatan kami, terutama kesehatan kami masing-masing, juga Romo kami, Romo Alfonsus Setio Gunawan. Kiranya dimanapun kami berada, dimanapun kami beraktivitas, Engkau senantiasa melindungi kami yang lemah, kami yang rapuh ini. Bunda Maria, dampingilah kami juga agar kami sungguh senantiasa meneladan Engkau dalam perkataan dan perbuatan, sehingga hanya kata-kata positif, kata-kata yang menggembirakan yang keluar dari mulut kami sesuai yang Engkau teladankan. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mohon berkat dari Romo. Semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Aning semua, Pak Epi, Pak Yopi.